Pemirsa Intens Investigasi, sidang kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni dan kawan-kawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Kehadiran Amar Zoni secara langsung di ruang sidang sudah pasti bikin pihak keluarga dan juga sang kekasih, Dr. Camelia, sumringah. Karena mereka bisa bertemu langsung dengan Amar setelah beberapa bulan terakhir memendam rindu mendalam pada sosok sang aktor. Selain menjadi ajang pelepas rindu dengan orang-orang tersayang, sidang kali ini juga bikin Amar langsung melancarkan aksi lawan balik. Utamanya soal tuduhan kepemilikan narkoba yang ditemukan di kamar selnya di Rutan Salemba yang kemudian membawanya jadi penghuni lapas Nusa Kambangan. Lantas, benarkah pengakuan Amar Zoni bikin perasaan Aditya Zoni hancur? Benarkah juga jika kuasa hukum menyebut Amar tidak terbukti bawa barang haram di dalam lapas? Dan seperti apa pula pengakuan Amar Zoni yang akan segera menikahi Dr. Camelia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hadir langsung untuk kali pertama di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis kemarin, Amar Zoni menunjukkan perlawanannya. Amar mengungkap fakta mengejutkan jika dirinya diperlakukan tidak baik saat diinterogasi. Amar mengaku ia dan terdakwa lainnya dipukul dan disetrum, serta dipaksa untuk mengaku. Amar Zoni bahkan meminta majelis hakim untuk membuka rekaman terkait penggeledah dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas lapas kepadanya dan kepada terdakwa lainnya. Saya berbicara itu waktu itu bagaimana perlakuannya, yakin tidak melakukan kekerasan. Yakin tidak ada kekerasan. Bapak disumpah. Ini kami berlima bisa bersaksi loh. Apa tidak ada penyetruman? Pasti tidak ada penyetruman, tidak ada penekanan, tidak ada pemukulan. Ini semua berlima. Kita bisa minta tolong yang mulia dihadirkan CCTV yang mulia. Karena di situ ada CCTV. Ya, di situ ada CCTV. Kita dibawa ke kanan, dipukuli, dan disetrum, dipaksa untuk mengaku. Kita pastikan tidak ada kekerasan itu. Makanya kami meminta untuk dihadirkan CCTV yang mulia. Dari pihak rutan tadi bilangnya tanggal 3 Januari. Di situ ada CCTV. Nggak akan mungkin kalau nggak ada CCTV. Jadi saya meminta pengakuan. Saya memang mengaku seperti itu. Yang ada di video itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, pengakuan saya itu berdasarkan dari tekanan. Tekanan yang dimana ya CCTV bisa membuktikan itu semua. Tidak hanya mengungkap soal perlakuan tidak manusiawi yang diterimanya saat pemeriksaan, Amar Zoni juga sempat menanyakan kepada saksi soal dugaan meminta uang 300 juta kepada para terdakwa. Ya, lantas seperti apa jawaban saksi? Saksi tahu kalau dari tim kami yang meminta kami untuk menyiapkan dana 300 juta. Jawabannya udah tahu atau tidak? Tidak tahu. Ya, sudah. Di sisi lain, sebagai adik yang terbilang sangat dekat dengan sang kakak, Aditya Zoni menyayangkan dugaan perlakuan tidak baik yang dialami Amar Zoni saat diinterogasi. Adit bahkan meyakini negeri ini akan hancur jika keterangan Amar di sidang benar adanya. Aditya Zoni juga mengungkapkan percakapannya dengan Amar sehingga memantik tangis sang kakak. Kira adik gue nggak ada.
Sehat semuanya. Bantuin dokter dapetin dia. Ya. Kalau memang itu yang terjadi sangat disayangkan. Betapa hancurnya berarti negeri ini gitu loh. Kalau pengakuannya itu dengan penuh intimidasi, ya kan? Jadi kan yang di BAP itu kan berarti bukan tentang bukan omongan dari Bang Amar secara free, secara bebas, tapi ada intimidasi di dalamnya. Kayak nggak bisa nemenin kita di luar dan segala macam kan. Maksudnya kayak yang benar-benar dia miliki sekarang kan yang keluarganya kan cuma kayak aku doang sama Panji kan. Bapak juga udah nggak ada, mama juga udah nggak ada. Jadi yang menemani langkah Bang Amar setiap saat itu kan selalu kita berempat lah, selalu kan, dari kita liburan, dari kita tinggal bareng segala macam. Dan sekarang itu semua tidak ada. Mungkin itu yang membuat Bang Amar emosional sekali. Dan yang aku bilang sih selalu sama Bang Amar, yang kuat, insya Allah semuanya akan selesai. Dan harus selalu berdoa dan ingat Tuhan. Adi biar gimana kan mereka adik-adiknya Bang Amar dan Bang Amar kan anak pertama, jadi mungkin ngerasa kehilangan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Apalagi kan adik-adiknya belum berkeluarga lagi kan gitu. Jadi mungkin sedihnya ke arah situ sih, karena kan dia anak paling tua ya, jadi dia ngerasa takut adik-adiknya tidak bisa berjalan tanpa dia gitu. Sedihnya gitu. Sementara itu tidak hanya terlihat sumringah, Dr. Camelia juga mengakui jika Amar Zoni kini terlihat lebih sehat dan handsome. Camelia juga tidak menampik, sempat deg-degan menghadapi persidangan kemarin. Lantas apa kata Dr. Camelia terkait rencana pernikahannya dengan Amar? Dia sedih lah, sebenarnya bukan rindu ya, lebih ke deg-degan sidangnya, karena jujur seumur hidup baru pertama kali ngerasain kayak gini, ada masalah kayak gitu. Lega, alhamdulillah lega, sehat ya kan, tambah handsome ya kan, kita bisa lihat sendiri. Maksudnya intinya secara fisik dia sehat lah. Ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? Enggak. Belum, tadi juga udah minta izin sama papaku, fokus ke persidangan dulu, habis itu baru selesaiin, baru dipikirin yang lainnya gitu. Menepikan pengakuan Amar Zoni yang membuat perasaan Aditya Zoni hancur. Lantas benarkah kuasa hukum justru meyakini jika Amar tidak terbukti membawa barang haram di dalam lapas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Usai persidangan, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, memberikan komentarnya terkait keterangan saksi di ruang sidang. Menurutnya, keterangan saksi yang sering lupa tidak disertai surat tugas maupun berita acara, termasuk memiliki cacat hukum. Tidak hanya itu, John Matias juga mengkritisi bukti yang ada, yang menurutnya tidak secara langsung menunjukkan bahwa barang haram tersebut berada di tangan Amar Zoni. Berikut penuturan John Matias. Kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami kurang. Kan banyak nggak tahu. Saksi kuncinya kan tadi dari pihak lapas. Otomatis ya yang menggeledah kan dia. Ya, satu penggeledahan juga nggak ada surat tugas. Kemudian kan nggak ada saksi, nggak ada berita acaranya. Itu kan cacat hukum. Dari polisi kan cuma penangkapan, ya kan? Penggeledahan mereka kan nggak ke tempat. Mana tahu dia barang itu udah ada di kantor, jadi disangsikan lah. Mereka tahu cuma barang udah diserahkan di tempat, jadi bukan menggeledah ke dalam. Jadi itu juga
nggak menguatkan lah kan gitu. Banyak juga kata-kata. Apalagi kan ada penyiksaan katanya kan, nah ini kan perlu diselidiki. Jangan-jangan ya bisa aja indikasinya barang itu siapa yang naruh di situ. Nah, jadi kalau menurut pendapat kita kesaksian sekarang nol lah. Ya ada semacam tekanan yang kata di sentrum di apa, nah ini kan pengakuan yang dengan keadaan disiksa itu cacat demi hukum. Di sisi lain, 4 kali terjerat kasus narkoba memang membuat posisi Amar Zoni terbilang genting. Bahkan, lantaran dianggap sebagai tahanan beresiko tinggi, Amar pun akhirnya dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Meski begitu, keluarga tidak putus harapan dan tetap mengupayakan Amar Zoni untuk menjalani rehabilitasi. Berikut penuturan ibu angkat Amar. Kami belum dapat kabarnya sampai kapan, tetapi kalau melihat lagi info dari Humas Kementerian IMIPAS ya, melalui Humasnya itu kan ini dipinjamkan sementara selama sidang, nanti sudah selesai akan dikembalikan ke NK lagi. Itu juga saya tidak tahu alasannya apa gitu ya, tetapi kalau saya masih yakin Amar itu bukan pengedar. Ya, dia adalah korban dan dia adalah penyalahguna narkotika. Kemudian kalau orang mengatakan kok jatuh pada lubang yang sama, karena Amar itu orang sakit, ya sakitnya apa ya? Sakitnya edik apa? Edik kecanduan. Nah, Amar ini masih proses sidang, belum selesai sidangnya, belum ada keputusan, tapi sudah dilakukan. Maka banyak yang bertanya kepada saya, kenapa itu high risk dan kenapa di Nusa Kambangan dengan diikat berangkat ke sana ini? Jadi kayak orang pesiar. Harapannya Amar tetap di Jakarta, ya, untuk prosesnya ini selesai ini. Karena Amar itu kan penyalahguna narkotika di kasus yang ketiga. Nah, kemudian kasus ini kan belum selesai sidangnya. Jadi tetap di Jakarta, tetapi ketika ada di dalam lapas tetap diberikan rehabilitasi. Ya, jadi rehab lah dia biar pulih. Saya sudah masuk pada tahap untuk memberikan konseling. Dan saya akan pegang sendiri konseling pada Amar itu. Menepikan penegasan kuasa hukumnya yang menyebut Amar tidak terbukti bawa barang haram. Lantas, seperti apa pengakuan Amar Zoni yang akan segera menikahi Dr. Camelia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selepas sidang, Amar Zoni terlihat membawa beberapa bingkisan saat menuju mobil tahanan yang akan membawanya kembali ke Lapas Cipinang. Kepada awak media, Amar mengaku bahagia bisa bertemu dengan sang kekasih, Dr. Camelia. Lantas apa jawaban Amar saat ditanya kapan akan menikahi sang kekasih? Bang Amar itu hadiah dari siapa? Hadiah siapa sih? Nasibat keluarga. Dari Bang Amar, perasaannya gimana sih ditemenin kekasih hari ini? Alhamdulillah, senang banget. Bulan ya Mas ya. Kapan rencana nikah? Katanya mau nikah. Rencananya kapan nih Bang Amar? Secepatnya. Udah yang jawab deh. Kita yang jawab ya secepatnya lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.